Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham ITMG ya, yang dimana sudah mengumumkan bahwa akan memberikan dividen interim yang cukup besar ya di minggu depan atau tepatnya Senin depannya lagi gitu ya, tanggal 11. Oke, ya come date-nya. Nanti kita akan bahas di bagian dividen ya. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023 ya, baru hari pertama bursa di bulan Agustus, sahamnya naik 0,95%. Dan ini saya akan update performance kuartal 2 2023 ya. Terakhir saya update saham ITMG ini tanggal 24 Mei 2023. Nah, sekarang seperti biasa kita cek dulu kinerja harga sahamnya per hari ini. Ya, kalau kita lihat ini sudah 3 bulan terakhir sudah naik ya. Naiknya 31%. 3 bulan terakhir ya. Namun 6 bulan masih negatif ya. Karena ini masih ada efek dari dividen jumbo sebelumnya. Namun kalau kita lihat overall itu jangka panjang ini masih naik cukup tinggi ya. Untuk year to date sendiri masih negatif karena ini ada efek dividen jumbonya teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir ini pernah 45.600 dan terendahnya pernah di 22.000. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ITMG ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental, kita akan update kinerja kuartal 2 2023. Kemudian nanti kita akan update seasonality-nya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian kita cek di bandarmologinya ya, apa yang terjadi setelah come date ya, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir teknikal kita akan update, nanti kita akan review analisa teknikal yang saya post di YouTube tanggal 24 Mei 2023 dan kita akan analisa lagi kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, kita mulai. Jadi ini karena batu bara, jadi saya akan update lagi batu bara ya. Di sini ini adalah kuartal 1, ini semester 1 2023 dibanding semester 1 2022 ya. Jadi kalau kita lihat memang mestinya ya dengan grafik ini aja udah dipastikan bahwa pasti akan turun performa di semester 1 2023 ya. Dan kalau kita lihat nanti di kuartal 3 dan 4 ya, mestinya nggak ada harapan teman-teman ya. Sudah bisa dipastikan performance-nya di kuartal 3 dan 4 akan turun lagi ya, berdasarkan harga batu bara. Oke, ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi ini pertambangan di mana nanti kedepannya akan merubah dari energi yang lebih hijau, lebih cerdas gitu ya. Ada PLTS hybrid, ini saya sudah bisnis panel surya atap ya, udah saya bahas di video sebelumnya. Ini juga mau mengakuisisi tambang nikel ya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke kinerja kuartal 2-nya ya. Kalau kita lihat ini kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat kinerjanya untuk pendapatan masih tinggi ya teman-teman ya, dibanding kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya ya. Ini mirip-mirip di tahun 2011 dan 2012 ya. Kemudian laba kotornya ini juga mirip-mirip dengan di kuartal 2 2011 dan 2012. Kemudian ini sama ya, laba usaha, laba bersih mirip-mirip lah dengan ini ya, namun turun dari kuartal 2 2022 ini sudah pasti ya, karena harga batu baranya turun. Nah, untuk beban pokok penjualan ini fluktuatif ya, karena ya menyesuaikan dari harga batu bara teman-teman ya. Beban usahanya ini relatif stabil, kemudian penghasilan lain-lain juga relatif ya enggak begitu berpengaruh besar lah ya. Kalau kita cek ya laba bersihnya selama kuartal 2 ini masih di kisaran 20%, jadi masih cukup tinggi ya dari total pendapatan ya, karena sebelum-sebelumnya 2021 ini 19, kemudian ini biasanya 5, ya 1 digit pernah ya, ini sudah mulai di puluhan persen. Jadi masih oke sebenarnya performa di kuartal 2 2023 di harga batu bara yang sudah turun di 100 tadi sekitar 120-an ya. Kalau di kuartal 2 kalau nggak salah. Sekarang sudah naik lagi tadi di 156 ya. Oke, ini adalah secara nominalnya kuartal 2 ke kuartal 2 ini turunnya cukup drastis ya. 23% ya. Volumenya artinya juga mungkin menurun ya, harga batu bara menurun, kemungkinan juga volumenya juga menurun. Kemudian laba bersihnya turunnya 50,8%, ini hanya di kuartal 2-nya saja. Kalau kita lihat secara full di satu semester 2022 ke 2023 ini juga turun ya, pendapatan masih turun 7,9%,
laba kotornya turun 38,3%, ya, laba bersihnya turunnya cukup dalam juga 32,9%, ya, dari 461 juta dolar menjadi 307 juta dolar. Ya, namun ini masih banyak sih sebenarnya teman-teman ya. Dan rasanya hampir mustahil ya untuk mengulangi performance di 2022 ya. Ya, oke. Kemudian kita akan cek dari sisi valuasi. Ya, pada saat video ini dibuat, PBV-nya dari 1,23 dengan PER-nya ada di 3,58. Ya, ini masih di sini aja ya, jadi masih ya di sini aja sih ya. PBV-nya selama beberapa tahun terakhir nggak bergerak kemana-mana. Untuk PER-nya ini juga masih di sini aja ya teman-teman ya. Masih rendah karena memang masih tinggi ya. Kalau kita lihat ROE-nya kita pakai yang annualize aja karena yang TTM itu tinggi sekali ya 60% ya. Jadi kita pakai yang annualize aja. Kalau kita pakai yang annualize itu 34,22% dan kita bayarnya di PBV 1,23 ya, sehingga earning yield-nya masih sangat murah teman-teman ya. Ya memang ya, karena ini memang cyclical. Batu bara lagi tinggi sudah pasti secara earning yield akan terlihat murah. Nah, book value pada saat video ini dibuat adalah 23.861 ya, dengan metode earning yield. Meskipun ya karena ini lagi tinggi, lagi cyclicalnya naik ya, pastinya akan cenderung murah ya. Berapa harga wajarnya dengan valuasi earning yield 10-15%? Ya, jadi kira-kira ada di PBV 2,28 sampai 3,42, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di harga 54.000 sampai 81.300 ya. Kira-kira ini harga wajarnya ya. Oke, namun ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, karena ingat ya teman-teman ya, ini adalah data kuartal 2, nanti kuartal 3 dan kuartal 4 tadi saya sudah infokan, dipastikan turun. Kalau dipastikan turun, pasti ROE-nya juga akan turun. ROE-nya turun, otomatis valuasinya juga akan turun ya. Oke, ini dividen ya, menarik ya. Dividennya ini selalu membagi dividen rutin, sangat rutin, setahun 2 kali ya, setahun 2 kali, dan angka yieldnya ini nggak main-main lah ya, ini termasuk yang jumbo teman-teman ya. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ini sudah ada pengumuman kemarin ya, tanggal 31 Agustus bahwa akan dilakukan dividen interim ya tanggal 11 September. Berarti teman-teman punya waktu minggu depan nih, Senin sampai Jumat minggu depan, untuk membeli saham ITMG ya, jika ingin mendapatkan nanti di hari Senin ya. Seninnya outcome-nya Senin ya, berarti nanti Senin masih bisa ya. Masih bisa membeli hari terakhir Senin, untuk kalau teman-teman pengen dapat dividen yield-nya kalau dibandingkan dengan harga saat ini ya 9,1% ya, dia sudah tinggi ya teman-teman. Ini baru interim ya. Baru interim sudah tinggi ya, dan ini pun hanya mungkin ya, ini laba kuartal 1 lah yang dibagikan gitu ya, kira-kira ya, karena kuartal 1 lebih dikit lah ya, karena masih sisa di sini, masih ada di kuartal 3 dan kuartal 4 yang tentu saja tadi sudah saya infokan akan turun. Kira-kira turunnya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi kira-kira mungkin ya EPS-nya akan di kisaran 6.000 ya, kisaran ya. Ini cuman estimasi kasar ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi dividen teman-teman ya. Jadi ini rutin bagi dividen dengan yield yang cukup jumbo. Jadi teman-teman, tapi ingat ya teman-teman ya, harga saat ini kan 29.200 ya. Nanti kalau misalnya dia membagikannya cuman sekitar 300, 570 ya, pembaginya teman-teman adalah harga saat ini ya, bukan harga pada saat come dividen, come date ya. Bukan pada saat ini, kan dibandingkan come date ya teman-teman ya. Ya, tapi kalau dibandingkan come date-nya ya pastinya tinggi-tinggi sekali ya. Oke, jadi kalau teman-teman nyangkut di saham ITMG, saya rasa sih nggak perlu khawatir untuk saat ini ya. Nah, mungkin sekitar 20 tahun lagi mungkin baru batu bara bisa redup ya. Namun 20 tahun ke depan saya yakin sih ini masih luber-luber ya secara dividennya. Bahkan kalau kita lihat secara kasar aja, ini sudah pasti lebih dari 100% ya imbal hasilnya hanya dari dividen saja. Apalagi kalau teman-teman pegangnya dari dulu ya, sejak harganya 8.000, 6.000 gitu ya. Wah, sudah balik dari dividen berapa kali itu ya. Nah, dari sini aja sudah balik nih ya, satu kali harga 6.000 plus 4.000 sudah 10.000, sudah untung dari dividen.
Oke, ini dividennya saya nggak akan panjang-panjang di sini. Ya, sekarang kita akan masuk ke kesehatan finansialnya seperti apa secara umum ya. Kalau kita lihat quick ratio-nya ini quarter to quarter ya. Quarterly ini selalu di atas 1, jadi ini sangat sehat. Kemudian current ratio juga rata-rata di atas 2, jadi sangat sehat juga. Debt to equity ratio-nya juga bahkan sejak 2020 Covid ini tidak pernah menyentuh 0,2 ya dari ekuitas. Jadi secara keuangan ini sangat sehat ya. Jadi rasanya impossible, rasanya nggak mungkin banget kalau tiba-tiba ada bangkrut itu atau apa dari ITMG ya. Oke, sekarang kita cek dari seasonality-nya. Kalau kita cek dari seasonality-nya ini ya cukup menarik ya. Biasanya kan kalau kita lihat tanggalnya, biasanya interimnya itu November ya teman-teman ya. Biasanya November ini pernah Oktober, tapi ini akhir ya. Biasanya November, ini baru ada nih di sini ya, tanggal 9 sama persis ya, 11 September Oktober malah biasanya ini masih September ya teman-teman ya. Masih September, jadi ini pertama kalinya dividen interim dibagikan di September selama tahun dari 2013 ya. Data sebelumnya saya nggak bisa capture karena terlalu panjang. Ya, jadi kemungkinan ya harga di September ini akan naik ya teman-teman. Namun kalau kita lihat ya, 3 bulan terakhir ini sudah naik ya teman-teman. Jadi kemungkinan sudah ada orang internal yang sudah tahu ya. Jadi mereka naikin harga dulu, dan kalau kita jumlahkan kenaikan harganya ini sudah jauh lebih tinggi daripada dividen interimnya. Jadi ya kemungkinan bisa hati-hati juga teman-teman ya, karena performance kuartal 3 dan 4 sudah dipastikan turun. Ya, jadi kalau mau ngambil dividen interim cukup beresiko juga ya, cukup beresiko nyangkut maksudnya ya. Namun kalau teman-teman tahan terus ya nanti tiap tahun pasti akan dapat dividen setahun 2 kali, kira-kira seperti itu. Ya, ini Oktober biasanya naik, namun karena ini sudah berubah di sini ya, di September, Agustus sudah naik ya teman-teman. Nah, nanti September mungkin tinggal turunnya saja ini ya teman-teman ya, tinggal turunnya aja nanti. Oke, untuk bandarmologi ini masih sama ya, masih dimiliki oleh Bantu Mineral. Ini ada Freddy Chandra, ya, script loss-nya ada 392 juta, 34,7%. Partisipasi asing ini menurun teman-teman ya, di ITMG ini menurun cukup drastis, Agustus hanya 20%. Ya, dan ini kalau kita lihat investor asing masih buang barang terus ya. Kalau kita lihat investor retail lokal ini sangat bersemangat dan antusias untuk mengumpulkan atau membeli saham ITMG ini. Ya, terlihat setahun terakhir jumlahnya nyaris 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Meskipun jumlah lebar sahamnya tidak 2 kali lipat ya. Average rata-rata per user memegang saham ITMG ini turun ya, grafiknya turun. Terakhir hanya 3.593 lot. Lembar saham, bukan lot ya, lembar saham. Ya. Dan kalau kita kalikan dengan harga saat ini, kira-kira ya satu orang itu di ITMG pegang value-nya 104,9 juta ya, dan ini semakin lama semakin menurun. Artinya karena jumlah holdernya bertambah banyak dan value-nya atau rata-ratanya per user tambah turun, berarti orang-orang yang masuk itu ya tambah banyak dan tambah kecil-kecil nilainya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman punya saham ITMG ini di atas 104 juta atau di bawah 104 juta, kira-kira gitu ya. Nah, ITMG ini kalau kita lihat ya perpindahan saham, kepemilikan sahamnya, peta kepemilikan sahamnya ini selama setahun terakhir, kalau kita lihat Lokal ID ini juga agresif membeli ya, di sini ya agresif membeli, di sini dia terbesar nomor 1 ya kepemilikan di publik ya. Jadi kan 392 tadi script plus-nya, di sini 393 lebih sedikit ya. Itu paling besar dikuasai oleh investor retail lokal. Kemudian yang kedua dari reksadana asing ya. Kalau kita lihat investor retail lokal agresif sekali tadi ya mengumpulkan saham ini, dan dia dapat barangnya dari siapa? Dapat barangnya dari institusi keuangan asing ya, dimana dia buang barang 23 juta lembar saham, sekarang sisa 9,5 juta lembar saham ya, ini dibuang dan ditampung oleh Lokal ID ya. Kalau reksadana asing kita lihat di sini juga membeli ya, ini ada foreign others yang membuang juga, jadi saling beli
jual beli ya. Kemudian lokal corporate juga membeli meskipun ini tidak berkelanjutan ya. Di sini sudah mulai flat. Local insurance ini buang barang ya, taking profit masih ya. Jadi ini secara overall masih terjadi distribusi ya teman-teman ya. Karena jumlah kepemilikan investor retail lokal itu bertambah baik secara jumlah maupun kepemilikan. Nah, bagaimana di September ini ya, baru tanggal 1 kalau kita lihat di sini ya, broker summary-nya. Ini belum kelihatan ya secara garis. Kalau kita lihat secara bandar detektornya ini masih terlihat big accumulation. Kemudian dari broker summary lihat di sini juga masih big accumulation ya, broker CC, di mana broker CC ini juga di bulan Agustus merupakan top buyer ya. Di bulan Agustus top buyer, ini tanggal 1 masih top buyer lagi ya. Broker CC teman-teman ya. Jadi ini untuk September baru tanggal 1 ya, datanya sebenarnya belum cukup, namun ya di sini akumulasi teman-teman ya. Nah, ini adalah analisa teknikal saya tanggal 24 Mei ya, 24 Mei di mana saya prediksi harganya akan rebound turun ke 22.500, naik, kemudian dia akan turun lagi ke 19.250. Ya, pada faktanya di sini ya di sini turun betul ke 22.500 ya, 22.500, naik rebound ke 26.000. Nah, di sini rebound ke 26.000, namun ternyata lanjut naik ya, tidak kembali turun ke 19.250. Ya, jadi ini salah ya, lanjut naik ya. Di sini lanjut naik sampai ke 29.200 ya, dan transaksinya 45 miliar per hari. Nah, kira-kira kedepannya akan seperti apa nih teman-teman ya? Karena sudah diumumkan dan harganya juga sudah naik ya, biasanya ya ini akan tetap naik lagi, mungkin naik sampai 30.000 gitu ya, di sini ya 30 ya, mungkin naik kemudian turun lagi ya 1 minggu, kemudian habis itu turun ya, turun senilai kam dividen, biasanya seperti itu. Dia akan turun langsung gap down di sini ya ke 26.000, ini persis 9% ya, ke sini 26.000 ya. Habis itu ya biasanya ya sideways lagi. Namun karena ini bisa diprediksikan bahwa kuartal 3 dan 4 pasti akan turun, jadi kemungkinan akan turun ya teman-teman ya. Di sini akan dia lanjut turun ke 22.500 lagi ya. Bahkan kemungkinan ya bisa sampai ke 19.250. Saya masih yakin dia akan turun ke 19.250 ya. Karena performance-nya pasti akan turun ya. Nanti di awal bulan ketika mau dibagi dividen, nah kira-kira nominalnya berapa, itu akan menentukan sekali arah harga sahamnya ya. Oke, ini dari analisa teknikal, kira-kira arah harga sahamnya kan ke depan kira-kira seperti itu. Dan terakhir di sahamnya ya teman-teman ya, untuk kinerja jangka panjang ini fluktuatif ya, 12 tahun naik dan turun. Kemudian kinerja saat ini sedang naik ya, kebetulan lagi di atas. Jangka pendeknya sedang turun ya, valuasi ya masih terbilang murah karena ini masih cyclical-nya lagi di atas. Rutin bagi dividen dengan ongoing ya, artinya tinggal tunggu aja nanti tanggal 11 September ya come date-nya 9,1%. Teman-teman punya waktu 1 minggu depan untuk membeli kalau misalnya mau ikutan dapat dividen ya. Kira-kira mau dapat dividen atau mau dapat harga murah ya, sebenarnya sama ya. Kalau kita beli di harga saat ini 29.200 ya, nanti dapat dividen masuk nyangkut 9% ya, atau teman-teman belinya nanti pada saat sudah gap down ya. Gap down artinya teman-teman dapat lebih murah, harganya 9,1% dari come date ya, sebenarnya sama aja ya. Yang membedakan kalau dapat dividen ya, kalau jumlahnya jumbo tentu saja akan berkaitan dengan pajak ya. Kalau belinya di sini kan nggak terkait dengan pajak ya. Karena kalau dapat dari capital gain kan sudah final pajaknya. Kalau dividen harus tetap tetap lapor ya. Kalau misalnya nggak mau dibayar pajaknya ya, harus diinvestasikan minimal 3 tahun dan harus dilaporkan. Untuk seasonality potensi naik tadi di Oktober, kemudian untuk bandarmologi tadi Agustus ke Agustus ini sedang terlihat distribusi, namun tanggal 1 September terlihat akumulasi ya, baru 1 hari, datanya sebenarnya belum cukup kuat. Technical ini sedang short uptrend ya, jadi ada short uptrend menjelang dividen, nanti kemungkinan kedepannya tadi saya sudah bahas di analisa teknikal. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang
tentu saja juga bisa salah, jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham ITMG ya teman-teman ya. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri karena resiko itu tetap ditanggung oleh masing-masing sendiri ya teman-teman. Kalau untung ya dapatnya untungnya teman-teman sendiri, kalau rugi ya dapatnya ruginya teman-teman sendiri. Jadi bijaklah sebelum mengambil keputusan ya. Jangan hanya bergantung pada satu video, kemudian teman-teman merasa wah ini bagus, kemudian langsung membeli. Ya, saya tidak sarankan itu. Oke, sampai di sini dulu analisa saham ITMG. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.